Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2231. Tuan Yoshino. Tuan Yoshino, pria bersetelan jas yang berdiri di depan pintu mengangguk kepada Hideshi Yoshino, dan jelas bahwa mereka semua mengenal Hideshi Yoshino. Yoshino Hideshi sedikit mengangguk, lalu berjalan maju bersama Stephen dan yang lainnya. Tidak ada pemeriksaan keamanan. Stephen bertanya dengan suara rendah dengan sedikit terkejut. Menurut pendapatnya, bagaimana seseorang seperti Masamune Dimura bisa masuk ke dalam rumah dengan begitu mudah, yang sungguh aneh. Sota Jimura adalah pria yang kejam. Dia percaya bahwa tinjunya jauh lebih baik daripada pengawal di pintu, jadi peran terbesar pengawal ini adalah mengusir beberapa lalat, itu saja, kata Hideshi Yoshino. Kamu masih sangat kasar pada usia 80 tahun. Stephen bertanya dengan heran. Ya, ini adalah kebiasaan lama di Murasota, dan itu juga gayanya. Pada saat itu, Dimura Sota mengandalkan tangan besinya untuk menaklukkan asosiasi di seluruh negara baskom kaki, dan begitulah Black Mountain Group sekarang. Kata Yoshino Hideshi. Maka dia harus memiliki banyak musuh, kata Stephen. Nah, ini juga salah satu alasan utama mengapa dia memilih untuk melepaskan posisi pemimpin tim Montenegro. Meskipun dia adalah sosok di level Grandmaster, bagaimanapun juga dia sudah tua. Dia sudah berusia 80 tahun. Jika dia terus bertahan di tim Montenegro, itu pasti akan memberinya masalah grup Gunung Hitam, jadi dia memilih untuk menyerahkan grup Gunung Hitam kepada cucunya, kata Yoshino Hideshi. Banyak pejuang agresif tidak akan berakhir dengan baik saat mereka menjadi tua, kata Stephen. Yah, aku akan segera pergi ke kediaman Sota Chimura, jadi berhentilah bicara, kata Hideshi Yoshino. Sekelompok orang datang ke depan rumah. Sudah ada pelayan yang menunggu di depan pintu. Tuan sedang bermeditasi, dan tolong ikuti saya ke ruang tamu untuk beristirahat sebentar. Sampai jumpa setelah meditasi Tuan selesai, kata pelayan itu. Oke. Yoshino Hideshi tidak banyak bicara, mengangguk dan mengikuti pihak lain ke rumah berikutnya. Ketika mereka datang ke rumah berikutnya, Stephen dan yang lainnya melepas sepatu mereka, lalu duduk di aula dan menunggu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Apakah dia sengaja meninggalkanmu sendirian? Stephen bertanya dengan cemberut. Tidak, meditasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Jimura. Begitu dia memasuki meditasi, semuanya harus ditunda, tunggu sebentar lagi, kata Yoshino Hideshi. Stephen mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sekitar setengah jam kemudian, pintu geser ruang tamu dibuka. Seorang pria kurus masuk dari pintu. Melihat orang ini, Stephen langsung mengenali bahwa orang tersebut adalah Sota Jimura. Masahiro Jimura terlihat sangat baik, dia berjalan ke arah Hideshi Yoshino dan duduk bersila. Tuan Jimura, Hideshi Yoshino mengangguk dengan hormat. Padahal, dari segi kekuatan, Hideshi Yoshino jauh lebih unggul dari Sota Jimura. Lagi pula Sota Jimura adalah pensiunan bos mafia, dan Hideshi Yoshino adalah kapitalis besar di negara Fort Baskom dan anggota Majelis Umum Illuminati. Tapi Jimura Sota sendiri masih merupakan pria super kuat yang menua, jadi Hideshi Yoshino tentu saja ingin menurunkan posisinya. Tuan Yoshino, Jimura Sota menunjukkan senyum di wajahnya. Dia tidak terlihat oleh para pelayannya, tetapi dia lebih baik kepada orang-orang yang berkuasa. Kulit Tuan Jimura menjadi lebih baik dan lebih baik. Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia berusia 80 tahun, Hideshi Yoshino tertawa. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata manis ini kepadaku, aku tahu situasiku sendiri. Masahiro Jimura menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Tuan Yoshino, ada pepatah di Longguo bahwa kamu bisa pergi ke Three Treasures Hall tanpa insiden,
kali ini kamu datang padaku, ada apa? Ini seperti ini. Lusa adalah ulang tahun Anda yang ke-80, Tuan Jimura. Saya secara khusus menyiapkan beberapa hadiah untuk Tuan Jimura, kata Hideshi Yoshino, dan melirik Stephen. Stephen dengan cepat meletakkan tas satu persatu di atas meja. Bab 2232. Jimura Sota melirik barang-barang di atas meja, lalu memandang Hideshi Yoshino dan berkata dengan ringan, Tuan Yoshino, Anda dan saya sama-sama orang langsung, jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berarti ini. Jika ada sesuatu, Anda hanya katakan terus terang. Karena Tuan Jimura mengatakan demikian, maka saya akan mengatakannya dengan jujur. Hideshi Yoshino berkata, meletakkan tangannya di atas kakinya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata dengan sangat serius, Tuan-Tuan Murura, saya mendengar beberapa berita secara tidak sengaja 2 hari yang lalu. Petik 2. Berita apa? Masato Chimura bertanya. Seseorang ingin membunuhku di pesta ulang tahunmu. Hideshi Yoshino berkata dengan wajah cemberut. Oh, Masoji Jimura mengangkat alisnya, lalu bertanya dengan tenang, di mana kamu mendengarnya? Tentu saja, aku punya sumber informasiku, kata Hideshi Yoshino. Siapa yang ingin membunuhmu? Masato Jimura bertanya. Akagi Takenori. Yoshino Hideshi tidak menyembunyikannya, dan langsung melaporkan nama Akagi Takenori. Akagi Takenori. Jimura Sota sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan Yoshino, saya tahu Anda memiliki beberapa masalah dengan Akagi Takenori, tetapi Anda berdua adalah pengusaha besar di negara Akatsuki kita, dan bahkan jika ada masalah, seharusnya begitu diselesaikan dengan perang komersial. Saya tidak berpikir Takenori Akagi akan membunuhmu, apalagi membunuhmu di pesta ulang tahunku. Tetapi sumber informasi saya benar-benar dapat diandalkan, jadi meskipun menurut saya itu luar biasa, saya harus memberitahu Anda tentang hal itu. Hideshi Yoshino berkata dengan serius. Kenapa kau memberitahuku? Tanya Tsunade Masato. Bayangkan, sebagai pengusaha besar di negeri kaki lima, aku terbunuh di pesta ulang tahunmu, lalu siapa tersangka terbesarnya? Tanya Hideshi Yoshino. Aku. Masamura Jimura berkata dengan wajah serius. Bahkan jika kamu bisa menghilangkan kecurigaan pada akhirnya, reputasimu juga akan terkena pukulan di matamu. Lagi pula, aku terbunuh di pesta ulang tahunmu, dan kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Kata Hideshi Yoshino. Ya, Masoji Jimura mengangguk. Tuan Jimura, menurut pendapat saya, Akagi Takenori berani membunuh orang lain di pesta ulang tahun Anda, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap Anda serius, dan saya bahkan menduga bahwa dia melakukannya sebagai ide menjebakmu. Kudengar kau dan ayah Akagi Takenori bertengkar lebih dari 40 tahun yang lalu, kata Yoshino Hideshi. Mendengar kata-kata Yoshino Hideshi, pupil Chimura Sota menyusut sedikit, dan kemudian dia berkata, Tuan Yoshino, tampaknya Anda benar-benar berusaha keras untuk membujuk saya agar membantu Anda, bahkan saya dan Akagi Takenori Anda telah menggali insiden festival ayah lebih dari 40 tahun yang lalu. Generasi ayahku lagi, tapi menurutku, kali ini dia memilih untuk membunuhku di pesta ulang tahunmu, itu pasti terkait dengan liburanmu bersama ayahnya lebih dari 40 tahun yang lalu. Kata Yoshino Hideshi. Tuan Yoshino, jangan bicara tentang festival lebih dari 40 tahun yang lalu. Itu hanya masalah sepele. Saya juga berdamai dengan keluarga Akagi 20 tahun yang lalu. Jika Anda menggunakan masalah ini untuk membuat keributan, itu masih belum cukup. Ini sedikit, kata Jenderal Dicun terlalu tidak puas. Wajah Hideshi Yoshino sedikit membeku, lalu dia berkata sambil tersenyum, aku tidak meributkan masalah ini, aku hanya membuat beberapa kesimpulan, itu saja. Jika menurutmu kau dan keluarga Akagi benar-benar telah berdamai, maka aku. Kesimpulan itu tentu saja tidak benar, tetapi Tuan Jimura, sama sekali tidak diragukan lagi bahwa Akagi Takenori ingin menyerang saya di pesta ulang tahun Anda. Jika dia benar-benar menempatkan Anda di matanya,
Itu tidak peduli apa, saya tidak akan berani melakukannya hal seperti itu di pesta ulang tahunmu. Tuan Yoshino, meskipun Anda bersumpah, Anda belum memberikan bukti yang dapat diandalkan dari awal hingga akhir untuk membuktikan keaslian apa yang Anda katakan. Hanya mengandalkan kata-kata sepihak Anda untuk membuat saya percaya Anda, bahkan membantu Anda, saya pikir itu agak terlalu kekanak-kanakan. Masamura Dimura berkata dengan cemberut. Tuan Jimura, saya sebenarnya tidak berharap kata-kata saya dapat memenangkan kepercayaan Anda, karena Anda akan mengetahui kebenaran dan kepalsuan dalam 2 hari. Alasan mengapa saya memberitahu Anda sekarang adalah bahwa saya berharap ketika Anda mengetahui kebenaran dalam 2 hari. Hari saya akan dapat menegakkan keadilan bagi saya setelah kebenaran dan kepalsuan, kata Yoshino Hideshi. Apakah kamu menegakkan keadilan untukmu? Masata Jimura menunjukkan ekspresi serius. Tuan Jimura, menurut saya, akan terlalu berlebihan jika bisnis sebesar Life Jewels hanya ada di tangan Akagi Takenori. Saya pikir harus ada lebih banyak kue seperti Life Jewels. Itu akan menjadi lebih baik bagi seseorang untuk membagikannya, kata Yoshino Hideshi. Chimura Sota menyipitkan matanya dan menatap Hideji Yoshino. Tuan Dimura, saya sudah mengatakan hal yang hampir sama. Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana membuat keputusan. Saya akan pergi dulu. Sampai jumpa dalam 2 hari, kata Hideshi Yoshino, berdiri dan membungkuk pada Masamura Dimura, lalu dia meninggalkan ruangan bersama beberapa anak buahnya. Chimura Sota duduk di tanah dengan ekspresi serius di wajahnya. Beberapa menit kemudian, Masata Jimura mengangkat ponselnya dan menelepon. Di sisi lain, Stephen dan Yoshino Hideshi keluar dari rumah Chimura Sota. Akankah Sota Dimura benar-benar setuju untuk bekerja sama dengan kami? Stephen bertanya. Menilai dari situasi saat ini, dia tidak punya alasan untuk menolak kita. Kita telah membuang jus kehidupan sebagai umpan. Selama Masata Jimura serakah seperti sebelumnya, dia pasti tidak akan melepaskan kue besar jus kehidupan. Kita juga bisa menggunakan ini untuk mengetahui berat Akagi Takenori di pohon kehidupan, yang bisa dikatakan memiliki banyak tujuan. Kata Hideshi Yoshino. Stephen mengangguk, setuju dengan kata-kata Yoshino Hideshi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pesta ulang tahun Masata Chimura tiba sesuai jadwal. Pesta ulang tahun diadakan di rumah Sota Jimura, dan waktu telah ditetapkan pada pukul 8.30 malam itu. Bab 2233. Stephen mengikuti Yoshino Hideshi ke rumah Sota Chimura lagi. Kali ini berbeda dengan 2 hari yang lalu. Ketika saya datang 2 hari yang lalu, tidak ada mobil yang terparkir di depan pintu, tetapi kali ini pintu rumah Jenderal Desa Tai sudah penuh dengan mobil mewah. Banyak pengawal berjas berdiri di samping mobil untuk mencegah siapapun merusak mobil tersebut, dan pemilik mobil sudah masuk ke dalam rumah saat ini. Stephen mengenakan setelan rapi dan kacamata hitam di pangkal hidungnya, dia terlihat sangat keren. Dia akan menghadiri pesta ulang tahun malam ini sebagai pengawal Yoshino. Menurut aturan di Murasota, setiap orang yang berpartisipasi dalam pesta ulang tahun hanya dapat membawa 1 atau 2 bawahan ke dalam pesta ulang tahun. Stephen adalah orang yang dibawa oleh Yoshino Hideshi, dan itu juga merupakan kartu truf Yoshino Hideshi. Di bawah kepemimpinan para pelayan, Stephen dan Yoshino Hideshi datang ke depan sebuah rumah besar bersama. Pintu geser rumah besar itu terbuka, dan terlihat jelas sebuah meja panjang di dalamnya, dengan beberapa orang duduk di kedua sisi meja. Orang-orang ini semuanya adalah petinggi yang datang ke pesta ulang tahun, dan di belakang orang-orang ini adalah bawahan yang mereka bawa. Yoshino Hideshi melepas sepatunya di pintu, lalu berjalan ke aula. Banyak orang di tempat kejadian berinisiatif untuk menyapa Hideshi Yoshino. Stephen mengikuti Yoshino Hideshi, mengamati orang-orang yang hadir tanpa jejak. Saat ini, Akagi Takenori belum datang, jadi Hideshi Yoshino mencari tempat duduk dan duduk, lalu mengobrol santai dengan orang-orang di sekitarnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit,
dan Akagi Takenori muncul sekitar pukul 8.15. Begitu Akagi Takenori muncul, banyak orang berdiri dan menyapanya. Adegan ini jauh lebih hidup daripada adegan ketika Hideshi Yoshino baru saja muncul. Hideshi Yoshino duduk di tempatnya, menatap Takenori Akagi dengan dingin. 2 tahun lalu, Takenori Akagi jauh lebih rendah darinya, tetapi kemudian Takenori Akagi memenangkan hak agensi jus buah di negara Baskom Kaki. Dengan bantuan jus, bisnis Takenori Akagi berkembang pesat. Ditambah dengan bantuan Yasuda, kekuatan Akagi Takenori telah mengungguli dia, dan dia telah menjadi salah satu pejabat tinggi di lingkaran komersial negara cekungan kaki. Yoshino Hideshi ingin membunuh Akagi Takenori dalam mimpinya, tetapi masalah ini sangat sulit, jadi dia tetap bersabar, dan menyelidiki Akagi Takenori, dan akhirnya menunggu Stephen. Ini adalah kesempatan paling langka untuk membunuh Akagi Takenori, apapun yang terjadi, dia harus memahaminya. Yoshino-san, lama tidak bertemu. Tiba-tiba Akagi Takenori menyapa Yoshino Hideshi. Yang terbaik bagi saya dan Anda untuk tidak pernah bertemu satu sama lain, kata Hideshi Yoshino dengan dingin. Yoshino-san sepertinya masih memiliki banyak permusuhan terhadapku. Hei, aku mengerti. Lagi pula, kamu dulu mengabaikanku, tapi sekarang kamu tidak bisa melawanku, haha. Akagi Takenori tertawa. Hideshi Yoshino mencibir dan berkata, tidak bisakah kamu membelinya? Tanda tanya. Mari kita bicarakan ketika kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan Illuminati. Sungguh lelucon, Illuminati adalah sesuatu yang orang-orang sepertimu bisa bergabung jika mereka mau, kata Hideshi Yoshino menghina. Kedua orang itu berkelahi satu sama lain, dan orang-orang di sekitar mereka cukup senang. Lagi pula status kedua orang ini sangat tinggi, jadi ini bisa dianggap sebagai pertarungan antara dewa dan dewa. Stephen berdiri di belakang Hideshi Yoshino dan menatap Takenori Akagi. Akagi Takenori membawa pengawal laki-laki, tapi ayah Koizumi tidak terlihat. Stephen tidak terkejut dengan situasi seperti itu, karena menurut informasi yang diberikan oleh ayah Koizumi akan menyelinap ke kediaman Sota sendirian, menunggu dengan sabar di toilet pria, dan menunggu Hideshi Yoshino muncul. Tentu saja, ini adalah rencana Takenori Akagi, dan rencana Stephen adalah setelah Yoshino Hideshi pergi ke toilet, Koizumi melancarkan serangan ke Yoshino Hideshi, lalu Stephen menurunkan Koizumi dan menyerahkannya kepadanya. Itu ke Sota Jimura, dan kemudian ayah Koizumi akan mengaku kepada Takenori Akagi di bawah interogasi Sota Jimura. Bab 2234. Dalam hal ini, Akagi Takenori tidak hanya akan kehilangan muka di tempat, tetapi juga menyinggung Jimura Sota sampai mati, dan kemudian Hideshi Yoshino akan mencoba bekerja sama dengan Jimura Sota untuk menjatuhkan Akagi Takenori. Meskipun Sota Jimura tidak mengungkapkan niatnya untuk bekerja sama dengan Hideshi Yoshino yakin bahwa setelah ayah Koizumi bersaksi melawan Takenori Akagi, Sota Jimura pasti akan bergabung dengannya. Lagi pula, Jimura Sota juga mengincar pasar jus. Selama Akagi Takenori ditangkap, Akagi Takenori dapat dengan mudah diusir dari pasar jus. Jika ini gagal membuat Akagi Takenori keluar dari pasar jus, ini akan membuktikan pentingnya Akagi Takenori dalam organisasi pohon kehidupan. Saat itu, kami akan menggunakan Akagi Takenori sebagai titik terobosan untuk melacak pejabat tinggi lainnya di pohon kehidupan. Bagaimanapun juga, jamuan ulang tahun hari ini akan hancur ketika Akagi Takenori dan yang lainnya berjalan ke halaman. Stephen menyilangkan tangannya dan memandang semua orang di ruangan itu dengan tenang. Pukul 8.30, bintang yang berulang tahun muncul tepat waktu. Masato Jimura tampil di hadapan penonton dengan mengenakan seragam samurai tradisional dari negara Kobe. Semua orang berdiri dan menyapa Masamura Chimura sebentar. Jenderal Dimura tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, lalu memberi isyarat agar semua orang duduk, dan semua orang duduk kembali di kursi mereka. Kali ini Jenderal Dimura mengundang tidak banyak orang, hanya sekitar 20 atau 30 orang,
orang-orang ini duduk di kedua sisi meja panjang, dan Jenderal Dimura sendiri duduk di atas. Terima kasih, teman-teman, karena bisa menghadiri pesta ulang tahun ke-80 saya untuk Sota Chimura. Saya sudah sangat tua, dan ulang tahun seperti ini lebih sedikit, jadi saya harap semua orang akan memberi saya wajah malam ini. Lepaskan keluhan, ayo kita minum bersama, kata Masahiro Chimura dengan lantang sambil mengambil gelasnya. Semua orang mengambil gelas anggur mereka satu persatu. Pesta ulang tahun dimulai seperti ini. Orang-orang di meja anggur mengobrol dengan sangat antusias. Meskipun pasar Yoshino Hideshi tidak sebaik Akagi Takenori, bagaimanapun juga dia adalah pengusaha papan atas di negara Akubon. Tentu saja, banyak orang yang mau berteman dengannya. Tidak butuh waktu lama bagi Hideshi Yoshino untuk minum banyak anggur. Dia memeriksa waktu dan hendak bangun untuk pergi ke toilet, tapi dia melihat Akagi Takenori berdiri lebih dulu. Semuanya, aku akan pergi ke kamar mandi dulu, dan aku akan melanjutkan minum saat aku kembali. Akagi Takenori tersenyum dan menyapa orang-orang di sekitarnya, lalu berjalan menuju pintu. Beberapa pelayan yang berlutut di depan pintu buru-buru membuka pintu. Akagi Takenori berjalan keluar dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Hideshi Yoshino sedikit mengernyit. Akagi Takenori pergi ke kamar mandi terlebih dahulu, yang mengganggu ritmenya, tetapi dampaknya tidak akan besar selama dia pergi setelah Akagi Takenori kembali. Memikirkan hal ini, Hideshi Yoshino mengambil gelasnya dan minum dengan orang di sebelahnya. Tepat setelah minum segelas anggur, Hideshi Yoshino mendengar teriakan dari luar rumah. Jeritan itu begitu keras sehingga semua orang di meja anggur terdiam seketika. Kemudian, terdengar suara perkelahian dan langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Apa yang terjadi? Masamura Dimura bertanya dengan cemberut. Tuan, ada pertempuran di toilet. Seorang pelayan berlari ke pintu dan berteriak kegirangan. Berkelahi. Siapa yang berkelahi? Tanya Masata Chimura. Ya, ini Tuan Takenori Akagi, kata pelayan itu. Begitu pelayan itu selesai berbicara, sosok Akagi Takenori muncul di depan pintu. Ia terlihat sangat malu, bajunya sobek di beberapa tempat, dan perutnya berdarah. Darah menodai pakaian di perutnya merah. Tuan Jimura, selamatkan aku, teriak Akagi Takenori, dan bergegas menuju Jimura Sota. Pada saat yang sama, sesosok muncul di pintu mengikuti Takenori Akagi. Itu adalah seorang wanita dengan setelan nokturnal hitam dan kerudung hitam. Mengapa seorang wanita? Karena baju malamnya ketat, sekilas semua orang bisa melihat tonjolan dada satu sama lain. Kecepatan wanita itu sangat cepat, dan dia sudah menyusul Takenori Akagi dalam perjalanan ke Takenori Jimura. Dia menikam punggung Takenori Akagi dengan pisau pendek berdarah di tangannya. Bajingan! Masamune Jimura memarahi dengan marah, membanting tanah dengan satu tangan, dan menembak wanita itu seperti bola meriam. Tidak ada yang mengira bahwa Jimura Sota yang berusia 80 tahun bisa meledak dengan kecepatan yang begitu mengerikan dalam sekejap. Dalam sekejap Jimura Sota sudah datang ke sisi Akagi Takenori, lalu dia menamparkan ikuti wanita itu. Terperangkap lengah, wanita itu dipukul di dada dengan telapak tangan, dan terbang mundur sambil berteriak, membentur dinding dengan keras. Ada keheningan total di aula. Para bos yang hadir semua melihat pemandangan ini dengan takjub. Tidak ada yang mengira bahwa Akagi Takenori akan dibunuh setelah pergi ke toilet. Yang tidak diharapkan semua orang adalah Jenderal Jimura akan melakukan serangan gemuruh dan langsung menghajar si pembunuh. Terbang. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Stephen mengerutkan kening. Jelas, semua yang ada di depannya sangat berbeda dengan rencananya dengan Yoshino Hideshi. Ada apa ini? Stephen tetap diam, mengamati beberapa orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Turunkan pembunuh ini, Jenderal Dimura berkata dengan wajah gelap. Beberapa orang bergegas masuk dari luar aula dan mengikat pembunuh berpakaian hitam itu. Setelah itu,
tutup kepala si pembunuh dilepas. Ketika semua orang melihat wajah si pembunuh, mereka tidak bisa menahan teriakan kaget. Pembunuh ini ternyata wanita cantik. Ekspresi Stephen dan Yoshino Hideshi sedikit berubah. Orang yang membunuh Akagi Takenori ternyata adalah ayah Koizumi. Yoshino Hideshi melirik Stephen, dan Stephen memandang Yoshino Hideshi pada saat yang bersamaan. Keduanya melihat keraguan di mata masing-masing. Bukankah ayah Koizumi mengatakan dia akan membunuh Hideshi Yoshino? Mengapa dia tiba-tiba membunuh Takenori Akagi? Bab 2235. Tuan Jimura, terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Tanpa Anda, saya akan dibunuh oleh pembunuh ini. Akagi Takenori menutupi luka di perutnya dengan satu tangan, dan dengan penuh semangat memegang tangan Sota dengan tangan lainnya. Akagi Takenori, apa yang terjadi? Chimura Sota bertanya dengan cemberut. Masalahnya seperti ini, tepat ketika saya pergi ke toilet, pembunuh wanita ini bersembunyi di toilet dan menyerang saya. Pengawal saya mencoba yang terbaik untuk membantu saya memblokir pukulan fatal, dan saya berjuang untuk keluar dari toilet. Saya berlari keluar, lalu berlari ke sini, dan semua orang telah melihat apa yang terjadi setelah itu, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kata Akagi Takenori. Dengan wajah gelap, Dicun berjalan menuju ayah Koizumi yang diikat. Saat ini, wajah Koizumi penuh dengan kengerian. Tahukah kamu bahwa hari ini adalah pesta ulang tahunku yang ke-80? Masata Chimura berdiri di depan Koizumi Kai dan berkata dengan merendahkan. Aku tahu, kata ayah Koizumi dengan suara bergetar. Karena kamu tahu, kenapa kamu masih berani menyerang tamuku di jamuan ulang tahunku? Apakah kamu tidak tahu bahwa jika Akagi Takenori dibunuh olehmu di jamuan ulang tahunku, aku tidak akan punya muka untuk melanjutkan? Apakah kamu masih di kaki negara cekungan? Jenderal Dicun berkata dengan niat membunuh. Koizumi tampak sangat ketakutan, tidak mampu berbicara. Takenori Akagi, apakah kamu mengenal orang ini? Masata Chimura bertanya. Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Akagi Takenori menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak mengenalmu. Chimura Sota mengernyit ke arah Koizumi dan bertanya, karena Akagi Takenori tidak mengenalmu, kenapa kau membunuhnya? Koizumi terdiam dan tidak berbicara. Apakah seseorang menginstruksikanmu untuk membunuh Akagi Takenori? Masata Chimura terus bertanya. Mendengar perkataan Chimura Sota, ayah Koizumi tiba-tiba menatap Hideshi Yoshino. Mengikuti tindakan ayah Koizumi, semua orang yang hadir juga melihat ke arah Hideshi Yoshino. Menurutmu apa yang kulakukan? Aku tidak memintamu untuk membunuh Akagi Takenori. Hideshi Yoshino berkata dengan semangat. Apakah Hideshi Yoshino menyuruhmu? Tanya Chimura Sota. Tuan Dimura, saya bahkan tidak mengenal orang ini, bagaimana saya bisa memerintahkannya? Ada yang salah dengan wanita ini, Tuan Dimura. Hideshi Yoshino berkata dengan cepat. Tatapan perjuangan melintas di mata Koizumi. Setelah terdiam lama, dia menundukkan kepalanya, tidak mengakui atau menyangkalnya. Chimura Masata dan Akagi Takenori sama-sama mengerutkan kening. Chimura Sota membungkuk dan meraih kerah ayah Koizumi, dan langsung mengangkatnya. Aku ingin kamu menjawabku, apakah Hideshi Yoshino memintamu untuk membunuh Takenori Akagi di pesta ulang tahunku? Masahiro Chimura berkata dengan niat membunuh. Ayah Koizumi masih menundukkan kepalanya, tubuhnya sedikit gemetar. Tuan Chimura, saya ingat, saya pernah melihat pria ini sebelumnya, Akagi Takenori tiba-tiba berteriak. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Kapan? Tanya Masoji Chimura. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Stephen dari Kerajaan Naga datang ke Kerajaan Footpen, Hideshi Yoshino mengatur agar wanita ini menjadi asisten pendampingnya. Akagi Takenori berkata dengan lantang. Takenori Akagi, jangan bicara omong kosong, apakah kamu punya bukti? Hideshi Yoshino berkata dengan bersemangat. Aku tidak punya bukti, tetapi jika kamu ingin menyelidiki masalah ini,
kamu dapat dengan mudah menemukannya. Yoshino Hideshi, jangan berpikir bahwa aku tidak mengingat wanita ini setelah lebih dari setahun. Aku memberikan perhatian khusus kepada Stephen saat itu dan mengenalnya ada seorang wanita bernama Koizumi Aya di sebelahnya, dan wanita ini adalah Koizumi Aya. Yoshino Hideshi, kamu sangat berani, kamu berani mengatur seorang pembunuh untuk membunuhku di Tuan. Aku tidak menganggap serius Tuan Jimura. Tuan Jimura, kita tidak boleh membiarkan Hideshi Yoshino pergi, kata Takenori Akagi keras. Mendengar apa yang dikatakan Akagi Takenori, para tamu di sekitarnya memandang Hideshi Yoshino dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Bab 2236 kata-kata Akagi Takenori sangat dapat dipercaya oleh mereka, karena Akagi Takenori dan Yoshino Hideshi baru-baru ini bertarung sengit. Yoshino Hideshi memiliki alasan yang cukup untuk menyerang Akagi Takenori. Dan jika wanita itu tidak berada di sisi Yoshino Hideshi, tidak mungkin Akagi Takenori begitu yakin tentang orang itu, dan memikirkan pandangan bawah sadar wanita itu pada Yoshino Hideshi barusan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pembunuh wanita itu diatur oleh Yoshino Hideshi, dan tujuannya adalah untuk mengadakan perjamuan Taisou di Jichun pada hari ini. Takenori Akagi terbunuh ketika tidak ada cukup pengawal di sekitar Takenori Akagi. Setelah Takenori Akagi terbunuh, seluruh grup Sawyer akan hancur dalam sekejap. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi Hideshi Yoshino, yang saat ini berada di bawah tekanan grup Sawyer. Tuan Yoshino, tolong beri penjelasan yang masuk akal, kata seorang pria besar dengan wajah gelap. Tuan Yoshino, saya benar-benar tidak menyangka Anda menjadi orang seperti itu. Petik 2. Orang lain mengikuti. Bukan itu masalahnya, semuanya. Aku tidak mengatur wanita ini untuk membunuh siapapun. Biarkan aku memberitahumu, wanita ini bernama Koizumi Aya. Dia sama sekali bukan bawahanku. Dia adalah bawahan Akagi Takenori. Buru-buru identitas Aya Koizumi langsung dilaporkan. Stephen yang berdiri di belakang Hideshi Yoshino tidak banyak bicara, karena dia masih menganalisis apa yang terjadi di depannya saat ini. Jelas, Aya Koizumi mengkhianati dirinya sendiri. Karena menurut rencananya dengan Aya Koizumi ingin membunuh Hideshi Yoshino, bukan Takenori Akagi. Tapi ada hal lain yang tidak masuk akal. Sejak Aya Koizumi mengkhianatinya, kenapa dia tidak mengungkapkan identitasnya? Dari awal hingga akhir, dia hanya mengarahkan bencana ke Hideshi Yoshino, dan sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa? Selain itu, performa Jichun Souta juga sangat tidak normal. Karena Yoshino Hideshi telah memberitahunya sebelumnya bahwa Akagi Takenori akan mengatur seseorang untuk membunuhnya di pesta ulang tahun, tetapi sekarang Akagi Takenori terbunuh. Akibatnya, Jenderal Desa tidak terkejut sama sekali. Bahkan Yu Huan segera menyelamatkan Akagi Takenori. Apalagi Masa Tachimura juga sepertinya ingin dituduh Hideshi Yoshino mengatur seseorang untuk membunuh Takenori Akagi. Jadi setelah menangkap Aya Koizumi, dia langsung bertanya kepada Aya Koizumi apakah Hideshi Yoshino mengatur agar dia membunuh Takenori Akagi, yang sangat terarah kuat, jadi kuat. Sehingga Stephen merasa seperti sedang bersama Akagi Takenori saat ini. Hideshi Yoshino sedang dikepung semua orang, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membantu, karena saat ini perhatian semua orang tertuju pada Hideshi Yoshino. Dia dapat mengamati orang-orang ini dengan lebih baik dan memeriksa semuanya. Semua orang mendengarnya. Yoshino Hideshi baru saja mengatakan bahwa dia tidak mengenal wanita ini, tetapi sekarang dia tahu bahwa orang ini adalah bawahan saya. Bukankah ini kontradiktif? Selain itu, jika wanita ini adalah bawahan saya, bagaimana dia bisa datang ke sini? Bunuh aku. Semuanya, luka di tubuhku masih berdarah. Bagaimana mungkin wanita ini menjadi bawahanku? Kata Akagi Takenori dengan wajah gelap. Orang-orang di sekitar mengangguk, menganggap apa yang dikatakan Akagi Takenori masuk akal. Yoshino Hideshi sangat cemas, tetapi meskipun demikian dia tidak melihat ke arah Stephen di belakangnya, karena sekarang dia sedang diawasi oleh semua orang.
jika dia melihat kembali ke arah Stephen, kemungkinan besar orang-orang yang hadir akan meragukan Lin. Identitas Stephen pada saat itu, identitas Stephen mungkin terungkap, dan operasi mereka kali ini akan dianggap gagal total. Sekarang Stephen belum berbicara, Yoshino Hidesi sudah menduga bahwa Stephen mungkin mengamati orang-orang yang hadir ini, jadi dia berpikir sejenak dan berkata, saya mengenalnya karena bawahan saya telah memberi saya informasi tentang dia. Akagi Takenori, saya tidak tahu kenapa Koizumi ingin membunuhmu, tapi aku bersumpah pada Amaterasu bahwa Koizumi pasti tidak diatur olehku, dan pihak lain sama sekali tidak menganggapmu serius. Kuharap kamu bisa menegakkan keadilan untukku, kata Akagi Takenori bersemangat. Takenori Akagi, jangan khawatir, karena dia ditusuk di pesta ulang tahunku, aku akan membantumu untuk menegakkan keadilan apapun yang terjadi. Hidesi Yoshino, sekarang kecurigaanmu adalah yang terbesar, kuharap kamu bisa memberi kami penjelasan yang meyakinkan. Jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka aku hanya bisa mengakhiri semua ini dengan caraku sendiri. Masoji Jimura menatap Hidesi Yoshino dan berkata dengan wajah termenung. Tuan Dimura, dan semuanya, kalian benar-benar menyalahkanku. Yoshino Hidesi ingin menangis, tetapi saat ini dia tidak dapat menemukan alasan untuk minta maaf. Jika Stephen tidak membantunya lagi, dia merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, aku hanya bisa menggunakan metodeku. Ayo, seseorang, dan tangkap Hidesi Yoshino, kata Masahiro Chimura keras. Beberapa anak buah Chimura Sota berjalan menuju Hidesi Yoshino. Tuan Jimura, bahkan jika saya benar-benar dicurigai, polisi menangkap saya dan menginterogasi saya, jadi apa hubungannya dengan Anda? Hidesi Yoshino mundur selangkah dan berkata dengan semangat. Polisi masih belum bisa mengendalikan jenderal desa saya. Dengan sumber keuangan Anda, jika Anda tidak memiliki bukti nyata, Anda dapat dengan mudah menyingkirkan kejahatan tersebut. Pada saat itu, tidak mungkin saya menemukan Anda. Hari ini aku akan menggunakan metode orang di jalan. Ayo berurusan denganmu, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu harus membayar harga atas tindakanmu hari ini, kata Masata Chimura. Setelah itu, beberapa bawahan Chimura Sota datang ke depan Hidesi Yoshino. Stephen memberi isyarat ingin melindungi Hidesi Yoshino. Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu, kata Jenderal Dichun menatap Stephen. Stephen menciutkan lehernya, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bergerak. Anak buah Masata Jimura mengikat tangan Stephen dengan tali khusus. Di sisi lain, Hidesi Yoshino dikendalikan oleh seseorang dengan tangannya, dan dia berlutut di tanah. Yoshino Hidesi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kejahatan yang kamu lakukan, dan aku dapat mempertimbangkanmu untuk bersikap lunak. Jika tidak, kamu tidak ingin pergi dari sini hari ini. Masao Jimura berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak melakukan apa-apa, Jimura Sota, aku mengerti bahwa kamu bersama Akagi Takenori. Dasar bajingan, teriak Yoshino bersemangat. Chimura Sota mencibir, dan berkata, pukul aku. Petik 2. Kemudian, bawahan Jimura Sota langsung meninju kepala Hidesi Yoshino. Bab 2237. Pukul dia, begitu dia mengatakannya, yang membuat para tamu di sekitarnya tidak terduga. Lagi pula, Hidesi Yoshino juga merupakan parti yang kuat. Bahkan jika dia benar-benar melakukan kesalahan malam ini, tidak mungkin memukulnya di depan begitu banyak orang. Jadi semua orang menghormatinya. Tindakan Masata Chimura agak mengejutkan. Melihat kepalan tangan bawahan Masoji Jimura akan jatuh di wajah Hidesi Yoshino, Stephen bergerak. Meskipun dia masih ingin mengamati, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk terus mengamati. Tangannya bergetar, dan dia memutuskan tali yang mengikat tangannya, lalu berjalan ke depan Yoshino Hidesi, mengangkat tangannya dan meninju orang itu. Pria itu bukan master. Dia dikirim terbang oleh Stephen ketika dia bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali.
Melihat serangan Stephen, cahaya dingin melintas di mata Dimura Masamune. Kamu masih berani melawan, apakah kamu mencari kematian? Jenderal Dicun memarahi terlalu keras. Stephen tidak berbicara, hanya mengayunkan kakinya di tempat, dan mengusir para jenderal dari desa-desa sekitarnya. Bang bang bang, orang-orang ini menabrak dinding dengan suara teredam. Bos-bos besar yang datang ke desa untuk hidup terlalu lama mundur ke sisi lain ruangan di bawah perlindungan para penjaga. Stephen membantu Yoshino Hidesi berdiri dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Yoshino Hidesi menggelengkan kepalanya. Hidesi Yoshino, sepertinya kamu tidak hanya menyiapkan langkah hari ini, tetapi kamu telah menempatkan master seperti itu di sisimu, yang dapat melepaskan diri dari tali yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan yang kuat. Setidaknya dia berada di level dari Dewa Perang, kata Masahiro Jimura. Sota Jimura, aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahu semua orang di sini bahwa yang disebut penyergapan dan pembunuhan hanyalah adegan antara kamu dan Takenori Akagi. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke neraka, kata Stephen datar. Kirim aku ke neraka. Masao Dimura mendengus dingin, lengannya bergetar hebat. Dengan benturan, pakaian di tubuhnya hancur. Tubuh kurus Sota Dimura yang semula kurus berubah saat ini, otot-otot di tubuhnya perlahan membengkak, dari lelaki tua kurus menjadi kepala penjara berotot, seperti kura-kura di Dragon Ball Like a Fairy. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang tidak lebih dari seekor semut di mataku. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan bahwa kamu ingin mengirimku ke neraka? Tanya Jenderal Dicun, menatap Stephen. Semua tamu di sekitarnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa Chimura Sota yang berusia 80 tahun dapat menunjukkan sisi yang begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Chimura Sota selalu kurus dan lemah. Meskipun semua orang tahu bahwa dia adalah seorang Grandmaster ketika dia masih muda, semua orang berpikir bahwa dia telah melewati masa puncak, dan kekuatan aslinya mungkin hanya setengah dari masa puncak, dan penampilan yang ditunjukkan oleh Masao Jimura sekarang telah diberitahukan kepada semua orang bahwa dia mungkin tidak lebih lemah daripada puncaknya sekarang. Stephen tidak memiliki terlalu banyak petunjuk di benaknya saat ini, karena dia tidak punya banyak waktu untuk menganalisis, tetapi yang pasti Sota Chimura dan Takenori Akagi berada di grup yang sama aliansi. Masih dia tidak tahu bahwa mereka sudah lama bersama, tetapi ini tidak mencegahnya melakukan beberapa hal. Tujuan utama kedatangannya ke sini hari ini adalah untuk menjatuhkan Akagi Takenori, dan saat ini Akagi Takenori ada di depannya, jadi yang harus dia lakukan sangat sederhana. Singkirkan Akagi Takenori, singkirkan semua yang berdiri di depan. Dari dia, ini sudah cukup. Akibatnya, Stephen menekuk kakinya, dan tiba-tiba melaju menuju jenderal desa di depannya. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Biarkan aku membiarkanmu merasakan apa itu keputusasaan, kata Masamura Dimura dengan dingin, lalu melangkah maju. Saat berikutnya, Jenderal Dicun mendatangi Stephen. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia bergerak di depan Stephen. Namun, di saat berikutnya, Masata Chimura terbang kembali ke rute aslinya. Bab 2238. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana dia terbang kembali. Semua orang hanya melihat Stephen dan Jimura Sota mengayunkan tinju mereka satu sama lain, lalu Sota Jimura terbang mundur. Dengan keras, Masamura Dimura menabrak dinding, membuat seluruh dinding bergetar. Kemudian, Masoji Jimura jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Semua orang tercengang, dan tidak ada yang menyangka Jenderal Dicun muncul dengan cara yang luar biasa, tetapi hasilnya sangat tak tertahankan. Ini benar-benar dapat dikatakan berpura-pura menjadi X terbesar dan menderita pukulan terburuk. Bagaimana mungkin, kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Seru Jenderal Dimura dengan tak percaya.
Stephen mengerutkan kening pada Jenderal Dimura, tetapi dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan Jenderal Dimura. Anda tahu, barusan dia menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Dengan kemajuan pengisiannya saat ini sebesar 70%, bahkan jika dia hanya menggunakan 1/10 darinya, dia pasti akan dapat langsung membunuh apa yang disebut sage perang, tetapi Jimura Sota dengan tegas menahan pukulannya. Telah melampaui beberapa yang kuat pemain dari aliansi UKC yang dia temui di Stars and Stripes. Namun, sebelum hari ini, penilaian Sota Jimura di negara lembah kaki ini hanya pada level Grandmaster, yang setara dengan level Dewa Perang. Rupanya, Jenderal Suji banyak menggunakan jus, dan seharusnya sudah digunakan sejak lama, hanya dengan cara ini dia bisa menjadi lebih kuat hingga level sekarang. Wajah Akagi Takenori berubah setelah Jimura Sota dipukuli, dan dia diam-diam berjalan menuju pintu, tetapi mata Stephen tertuju padanya, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Para tamu di sekitarnya melihat pria kuat mesum seperti Stephen muncul, dan beberapa orang mulai berjalan menuju pintu dengan tenang. Sangat menarik untuk menyaksikan kehebohannya, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kemunculan tiba-tiba yang kuat akan tiba-tiba memulai pembunuhan besar-besaran, jadi cara terbaik saat ini adalah terus maju. Namun, Stephen tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Jika situasinya tidak dibalik hari ini, akan sangat tidak menguntungkan baginya dan Hideshi Yoshino. Mereka yang tidak ingin mati, berhentilah untukku, kata Stephen. Kami tidak mengenal Jimura Sota dan Akagi Takenori. Seorang tamu berkata dengan tergesa-gesa. Aku ingin kamu tetap tinggal dan menjadi saksi untuk bosku, kata Stephen. Bahkan saat ini, dia tidak berniat untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi terus berpura-pura menjadi bawahan Yoshino. Saksi. Semua orang sedikit terkejut. Kesaksian apa? Tanya seseorang. Pembunuhan Akagi Takenori tidak ada hubungannya dengan bosku dari awal sampai akhir. Kamu perlu tahu siapa yang merencanakan dan memimpin masalah ini, kata Stephen, dan melirik Yoshino Hideshi. Yoshino Hideshi menyadari bahwa Lin Zimei ingin terus berperan sebagai pengawalnya, jadi dia berkata, ya, Yamada-kun benar, saya datang ke pesta ulang tahun Sota Jimura dengan niat baik hari ini, tetapi ternyata tidak dapat dijelaskan. Aku tidak akan pernah melepaskannya sampai kebenaran dari masalah ini diselidiki. Yamada-kun. Baru pada saat itulah semua orang tahu nama pengawal di samping Hideshi Yoshino. Seseorang bereaksi dengan cepat dan langsung memikirkan sesuatu. Ya, apakah itu keluarga Yamada yang legendaris? Seseorang bertanya dengan semangat. Keluarga Yamada yang legendaris. Banyak orang tersentak. Ada legenda lama di negara cekungan kaki. Ada keluarga Yamada di gunung yang menjulang tinggi. Setiap orang di keluarga ini sangat kuat. Namun, rahasia tersembunyi keluarga Yamada sangat dalam. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat keluarga Yamada, jadi semua orang menganggap ini sebagai legenda. Yoshino Hideshi sengaja memanggil Stephen Yamada-kun, sebenarnya untuk menyesatkan semua orang. Mendengar seseorang menyebut-nyebut keluarga Yamada, Yoshino Hideshi sengaja mencibir, lalu dengan bangga berkata, tidak mungkin saya memberitahu Anda identitas Yamada-kun. Petik 2. Arti kalimat ini sebenarnya setara dengan pengakuan bahwa pengawalnya adalah anggota keluarga Yamada, dan efeknya sama dengan 300 tael perak di sini. Orang-orang di sekitar semuanya menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tidak heran dia mengalahkan Sota Jimura dengan satu tembakan, ternyata itu adalah anggota keluarga Yamada yang legendaris. Stephen mengagumi kecerdasan Hideshi Yoshino yang cepat, dan dia mampu mengeluarkan kulit harimau saat ini, yang sungguh menakjubkan. Yamada-kun, keluarga Akagi kita tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Yamadamu. Akagi Takenori ingin keluar dari keluarganya, tapi Stephen langsung memotongnya. Di depan keluarga Yamada kita, semuanya semut, kata Stephen. Wajah Akagi Takenori membeku, dan dia sedikit marah, tapi dia tidak berani berkata apa-apa lagi.
Aku tidak percaya kamu benar-benar dari keluarga Yamada. Chimura mengeluarkan pil dari sakunya dan melemparkannya ke mulutnya. Ini sepertinya telah menjadi jurus yang diketahui semua penjahat. Namun, Stephen melihat perbedaan dalam jurus Jimura Sota. Setelah minum pil, tubuh Masata Jimura menjadi merah dengan cepat, dan kabut mulai naik dari seluruh tubuhnya, dan napas Masahiro Jimura menjadi lebih berat karenanya. Bukankah kamu pil yang membesarkan hati? Stephen berkata dengan cemberut. Bagaimana saya, Jenderal Desa, menggunakan barang murahan seperti itu? Saya. Tapi barang bagus yang tak ternilai harganya. Sekarang saya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika Raja Suci Stephen berdiri di depan saya itu tidak mungkin lawanku, Yamada-kun, biarkan aku merasakan kekuatan keluarga legendarismu. Masoji Jimura meraung marah, dan bergegas menuju Stephen dengan kecepatan yang dipercepat. Kecepatan Jenderal Dimura begitu cepat sehingga semua orang merasakan embusan angin bertiup, dan Jenderal Dimura telah tiba di depan Stephen. Stephen awalnya berencana untuk menghancurkan Jenderal Dimura secara langsung, tetapi dia tiba-tiba ingin merasakan kekuatan Jenderal Dimura saat ini, jadi dia menghentikan tinjunya yang ingin meninju. Pada saat ini, pukulan berat Masada Jimura mendarat di dada Stephen. Stephen terbang kembali secara langsung, dan dengan suara keras, Stephen menghancurkan dinding menjadi berkeping-keping. Ini tidak cukup. Tubuh Stephen masih terbang keluar, dan Masamune Chimura berakselerasi untuk bergegas ke tubuh Stephen lagi, lalu menendang Stephen langsung ke udara. Di bawah langit malam, Stephen terbang ke langit seolah berubah menjadi bintang jatuh. Setelah terbang ratusan meter ke udara, tubuh Stephen mulai jatuh, sementara Masata Jimura sudah menunggu di tanah, mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan mengayunkannya ke belakang. Tubuh Stephen jatuh dengan cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Jenderal Dichun. Masoji Jimura menghitung waktu dan melemparkan tinjunya ke atas. Ketika kekuatan pukulan ini digunakan secara maksimal, tubuh Stephen hanya akan jatuh di atas tinjunya. Dikombinasikan dengan percepatan gravitasi dan kekuatan tinju, pukulan Jimura Soushin sudah cukup untuk menghancurkan seseorang. Pada saat ini, suara Stephen terdengar. Masih terlalu lemah. Petik 2. Mengikuti suara itu, tanah di bawah kaki Jimura tiba-tiba tenggelam. Ledakan. Setelah suara keras, sebuah lubang dengan kedalaman lebih dari 10 meter muncul di halaman. Bab 2239. Stephen berdiri di dekat lubang, menatap Jenderal Dichun di dalam lubang. Retakan mengerikan muncul di otot tubuh Masata Jimura, dan retakan ini semuanya robek oleh kekuatannya yang kuat. Baru saja dia menggunakan 20% dari kekuatannya dan sekali lagi menghancurkan Sota Chimura. Menurut perhitungannya, kekuatan Masamura Chimura sudah mendekati kekuatan 3 kali lipat Xiao Chen-tian. Harus dikatakan bahwa jenderal yang dibius Dichun benar-benar kuat, bahkan Xiao Chen-tian yang terbangun 3 kali mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tapi terus kenapa, di depan 70% tagihan, semuanya hanya awan. Stephen benar-benar merasakan kengerian kerangka dewa. Dengan terisi 20%, dia masih terlihat seperti manusia. Setelah terisi 70%, dia bukan lagi manusia, melainkan dewa. Dewa yang tak terhentikan. Stephen yakin bahwa meskipun Bogut hidup kembali, dia akan dapat membunuh Bogut dalam 3 pukulan. Pada saat yang sama, semua orang di dalam rumah sudah berlari keluar. Ketika orang melihat lubang yang dalam dan Stephen di dekat lubang, semua orang terdiam. Semua orang berpikir bahwa Chimura Sota, yang telah menggunakan obat itu, bagaimanapun juga harus memiliki hubungan dengan Yamada-kun, tetapi dia melakukan 2 gerakan, dan diinjak-injak lagi. Bagaimana mungkin Yamada-kun ini begitu kuat? Yoshino Yingshi tidak bisa menahan alisnya yang gemetaran. Dia tahu bahwa Stephen sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Stephen begitu kuat. Stephen melompat ke dalam lubang, meraih Jenderal Dichun dengan satu tangan, lalu melompat keluar dari lubang,
datang ke depan semua orang, dan melemparkan Jenderal Dicun yang pingsan ke tanah. Saat ini, bawahan Jenderal Dicun telah mengepung Stephen. Orang-orang ini memegang berbagai senjata di tangan mereka, tetapi tidak ada yang berani menembak, karena tindakan Stephen telah membuat takut semua orang. Orang-orang, mereka semua tahu bahwa meskipun mereka menembak, mereka tidak bisa melukai orang yang melukai tuannya. Oke, semuanya menjadi lebih sederhana sekarang. Stephen melirik kerumunan di depannya, dan kemudian ke Akagi Takenori. Saat Stephen melihat ini, tubuh Akagi Takenori tiba-tiba bergetar. Stephen tidak berbicara, tetapi langsung menemui Akagi Takenori. Masih ada darah di perut Akagi Takenori yang konon ditusuk oleh Aya Koizumi. Stephen mengangkat kakinya dan menendang perut Akagi Takenori. Akagi Takenori menjerit dan jatuh ke tanah. Tuan Yoshino, jika Anda ingin bertanya sesuatu, Anda bisa datang dan bertanya, kata Stephen kepada Yoshino Hideshi. Yoshino Hideshi mengangguk, berjalan ke sisi Stephen, lalu melirik Koizumi yang berdiri tidak jauh darinya. Ayah Koizumi, kenapa kamu memfitnahku? Hideshi Yoshino berkata kepada Ayah Koizumi. Ayah Koizumi menatap Hideshi Yoshino dengan ketakutan. Tepatnya, dia memandang Stephen. Orang lain akan tertipu oleh apa yang disebut Yamada-kun, tetapi dia tidak akan. Dia tahu orang itu adalah Stephen, dan sekarang Hideshi Yoshino bertanya mengapa dia memfitnahnya, tetapi dia sebenarnya bertanya mengapa dia mengkhianati mereka. Aku. Koizumi membuka mulutnya, lalu langsung berlutut di tanah. Saya tidak punya pilihan, Tuan Yoshino, jika saya tidak melakukan apa yang dikatakan Akagi Takenori, maka dia akan membunuh orang tua saya tidak punya pilihan selain memfitnah Anda sesuai permintaannya. Kata Koizumi terisak. Mendengar kata-kata Koizumi, para tamu di sekitarnya terkejut. Beraninya, apakah Hideshi Yoshino ini benar-benar difitnah? Ayah Koizumi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak Takenori Akagi bersemangat. Akagi-kun, aku tidak bisa membantumu lagi, begitu banyak orang penting yang ada di sini hari ini, aku mohon lepaskan orang tuaku, mereka tidak bersalah. Pinta Koizumi. Mendengar ini, Akagi Takenori meraung dengan marah. Ayah Koizumi, kamu gila, kapan aku akan mengancammu, kamu adalah catur gelap yang ditempatkan Yoshino Hideshi di sampingku. Kamu dan Yoshino Hideshi mengatur permainan hari ini pembunuhan ini, bagaimana kamu bisa memfitnah saya diakan? Mendengar apa yang dikatakan Akagi Takenori, wajah semua tamu yang hadir berubah. Hideshi Yoshino memasang wajah gembira dan berkata, Takenori Akagi, kamu bilang ayah Koizumi adalah bidak catur gelap yang aku tempatkan di sampingmu. Jika kalian semua tahu bahwa dia adalah bidak catur gelap yang aku tempatkan di sampingmu, lalu bagaimana mungkin kamu terluka olehnya? Wajah Akagi Takenori membeku, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan dengan tergesa-gesa. Akagi Takenori tidak tahu lagi bagaimana menjelaskannya. Ayah Koizumi, jika kamu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang diminta Akagi Takenori untuk kamu lakukan, aku mungkin akan memaafkanmu karena kamu dipaksa. Kata Hideshi Yoshino. Ya, Tuan Yoshino, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Masalahnya seperti ini. Akagi Takenori selalu ingin menyingkirkan Anda, tetapi dia tidak punya pilihan. Saya memiliki keterampilan tertentu, jadi saya menemukan saya. Setelah mengambil orang tua saya pergi, dia memaksa saya untuk membantunya melaksanakan rencananya. Saya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia membiarkan saya datang ke sini lebih awal, dan kemudian bersembunyi di dalam toilet. Dia akan menggunakan alasan untuk pergi ke toilet selama perjamuan, dan saya hanya perlu bekerja sama dengannya dalam adegan pembunuhan di toilet. Luka di tubuhnya sebenarnya dibuat sendiri, dan lukanya sangat dangkal. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menontonnya. Kata Koizumi. Bab 2240. Ayah Koizumi, bajingan, kamu berani memfitnahku seperti ini, kamu tidak ingin hidup lagi.
kata Akagi Takenori bersemangat. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu sembunyikan di toilet rumah Sota jika kamu mau, kata Yoshino Hideshi. Masalah ini direncanakan bersama oleh Akagi Takenori dan Jimura Masata. Meskipun Akagi Takenori dan Jimura Sota tidak memiliki banyak tumpang tindih di permukaan, mereka sebenarnya adalah mitra. Itulah mengapa Akagi Takenori dapat melakukannya. Kirimkan aku ke sini dengan mudah, kata Koizumi. Kamu bicara omong kosong, kamu bicara omong kosong. Teriak Akagi Takenori bersemangat. Takenori Akagi, meskipun kamu dan aku telah berjuang di Mal, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan melakukan tipuan seperti itu kepadaku. Jika aku tidak mendapat bantuan Yamada-kun hari ini, akhirku pasti akan sangat menyedihkan. Bahkan mungkin untuk dibunuh secara tidak sengaja oleh orang-orang Jimura Sota. Akagi Takenori, kamu benar-benar mempermalukan bangsa Yamato kami bisa menang atau kalah di medan perang, tetapi menggunakan cara berbahaya seperti itu benar-benar mengejutkan. Memalukan, kata Yoshino Hideshi keras. Takenori Akagi, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Beberapa tamu tidak tahan dan menegurnya. Ini memalukan bagi kami para pebisnis. Seseorang segera menggema. Tahun-tahun ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang membuat masalah, apalagi sekarang Hideshi Yoshino berada di atas angin. Untuk memastikan bahwa Yamada-kun tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, para tamu ini secara alami tahu di sisi mana harus berdiri, jadi meski mereka masih memiliki keraguan di hati mereka, tapi mereka semua berdiri teguh di pihak Yoshino Hideshi. Kecenderungan umum telah condong ke arah Hideshi Yoshino. Akagi Takenori tidak menyangka situasi berubah begitu cepat, dia berubah dari orang yang akan menang menjadi orang yang akan kalah, dan itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Dia menatap Koizumi dengan marah. Setelah Jimura Sota meneleponnya 2 hari lalu untuk memberitahunya bahwa Hideshi Yoshino telah mengetahui rencananya, dia langsung tahu siapa yang membocorkan rencananya. Hanya segelintir orang yang tahu tentang rencana pembunuhan Hideshi Yoshino, dan ayah Koizumi adalah yang paling mungkin membocorkan rahasia di antara beberapa orang ini, karena ayah Koizumi disembunyikan di bawah Hideshi Yoshino olehnya, dan mungkin dibeli oleh Hideshi Yoshino. Jadi dia menculik orang tua Koizumi dan menginterogasi Koizumi dalam semalam. Cai akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dari mulut Koizumi Kai. Ayah Koizumi memang informan Hideshi Yoshino, dan membocorkan rencana mereka ke Hideshi Yoshino. Saat itu Akagi Takenori ingin membunuh ayah Koizumi, namun kemudian ia memiliki ide baru, yaitu menggunakan ayah Koizumi untuk membunuhnya, lalu menciptakan situasi seperti sekarang ini. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat mengejutkan Hideshi Yoshino, tetapi juga membiarkan Sota Jimura menyingkirkan Hideshi Yoshino. Itu sebabnya semua yang baru saja terjadi. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa ayah Koizumi hanya mengakui hubungannya dengan Hideshi Yoshino, tetapi tidak mengatakan bahwa ada keluarga Yamada yang sangat kuat bersembunyi di samping Hideshi Yoshino. Justru karena keberadaan pria super kuat inilah rencananya benar-benar ditumbangkan. Kehidupan dan kematian Jenderal Dimura tidak pasti, dan sekarang dia telah diekspos dan direduksi menjadi ikan di talenan orang lain. Akagi Takenori sangat marah, dia berharap bisa mencabik-cabik tubuh Koizumi Kai, dan pada saat yang sama membiarkan bawahannya membunuh orang tua Koizumi Kai juga. Tapi saat ini, Stephen jelas tidak akan memberinya kesempatan untuk memberi perintah. Semuanya, faktanya sudah sangat jelas sekarang, Akagi Takenori ingin membunuhku, meskipun aku selalu merasa bahwa pertarungan antara kita berdua adil. Seorang pengusaha tapi karena dia menginginkan hidup saya, tidak mungkin masalah ini menjadi baik hari ini. Saya akan membawanya pergi dulu. Harus ada keputusan antara saya dan dia. Adapun hal-hal lain, saya tidak mau terlalu khawatir, saya hanya berharap semua orang bisa menjadi saksi untuk saya, membuktikan bahwa saya bukan orang yang memprovokasi Takenori Akagi atas inisiatif saya sendiri. Hideshi Yoshino berkata kepada orang banyak.
Saya bisa bersaksi, kata salah satu tamu. Aku juga bisa. Seseorang segera menggema. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Yamada-kun, bawa pergi Akagi Takenori. Akagi Takenori, biar ku beritahu dengan jelas, jika terjadi sesuatu pada orang tua Koizumi, aku akan membiarkanmu dimakamkan bersama mereka. Kata Hideshi Yoshino. Wajah Akagi Takenori kosong, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia bahkan tidak mendapat dukungan sedikit pun. Setelah itu, Stephen menangkap Akagi Takenori, dan bersama dengan ayah Yoshino Hideshi Koizumi, meninggalkan rumah Sotachimura. Adapun Sotachimura, Stephen tidak merawatnya, karena tempat ini memang milik Sotachimura. Jika dia mau untuk membawa pergi jenderal di village, bawahannya akan habis-habisan jika mereka tidak yakin. Itu sama sekali tidak perlu. Dengan demikian, pesta ulang tahun berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.